Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan pertanyaan dari saudara kita Tenny Ardiang, berasal dari kota Bandung, Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi ayah yang suka menjelek-jelekkan anak-anaknya satu sama lain? Jika ada anak A, maka dia membicarakan anak B. Faktor itu dipicu jika anak A telat memberikan uang. Dia membicarakan anak A terhadap anak B. Begitupun sebaliknya. Seperti diadu domba. Padahal selama ini biaya hidup ayah saya ditanggung oleh anak-anaknya. Bagaimana sikap kami sebagai seorang anak? Dan apakah anak-anaknya termasuk orang yang dizalimi oleh ayahnya? Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Melihat kasus yang seperti ini, maka ada beberapa poin yang ingin ana sampaikan. Poin yang pertama, ketika orang tua kita apabila mengalami kejadian tertentu, dia akan melakukan keburukan, maka kita harus berusaha sebisa mungkin agar kejadian tersebut tidak terjadi. Tujuan kita untuk menghindarkan orang tua kita dari keburukan. Karena keburukan bukan hanya kecelakaan yang bersifat fisik, tapi keburukan juga bisa berupa kemaksiatan. Kalau kita tahu bahwa orang tua kita akan terjatuh ke dalam tindakan ghibah, bahkan namimah, apabila terjadi sesuatu yang datangnya dari anak-anak, maka anak-anak harus berusaha agar kejadian itu atau agar hal tersebut tidak terjadi. Semaksimal mungkin usahanya. Misalnya di sini, hal ini dipicu oleh telatnya anak memberikan uang kepada orang tua. Maka berusahalah agar jangan sampai telat memberikan uang kepada orang tua. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila hal itu terjadi dari orang tua, maka yang pertama kita lakukan adalah bersabar. Bersabar sebagaimana orang tua telah bersabar membesarkan kita. Orang tua benar-benar telah bersabar membesarkan kita. Mereka berkorban dengan jiwa raga mereka. Berkorban dengan waktu mereka. Mereka mengorbankan harta mereka untuk membesarkan kita. Maka kita harus bersabar ketika orang tua sudah tua dan orang tua tersebut melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ingatlah betapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan saat kita masih kecil. Dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan saat kita masih kecil ini sangat banyak sekali dan tidak bisa dibandingkan dengan kesalahan orang tua kepada kita ketika kita sudah dewasa dan orang tua sudah lanjut usia. Tidak bisa dibandingkan. Terlalu banyak kesalahan kita ketika kita masih kecil. Tapi orang tua menyikapinya dengan baik, dengan bersabar menghadapi anak-anaknya. Maka harusnya kita juga bersabar menghadapi orang tua sebagai balas budi kita
Walaupun sebenarnya balas budi kita ini tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan jasa orang tua kepada kita dari mulai kita dilahirkan sampai akhirnya kita dewasa. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Yang kedua, menyikapi orang tua yang demikian, kita harus menasihati orang tua dengan nasihat yang lembut, nasihat yang tidak menusuk. Sampaikan kepada orang tua bahwa apa yang dikatakan oleh dia itu ghibah, dan itu dosa besar. Maka harusnya tidak usah menyampaikan yang seperti itu. Dan itu juga efeknya tidak baik untuk anak-anak. Nanti anak-anaknya menjadi tidak rukun. Dan sadarkan orang tua dengan kata-kata yang lembut bahwa apabila itu terus dilakukan, nanti anak-anaknya menjadi tidak rukun. Apakah orang tua senang anak-anaknya tidak rukun? Kemudian sampaikan juga kepada orang tua, apakah orang tua suka apabila diperlakukan seperti itu sebagai anak? Coba kalau orang tua itu menjadi anak, kemudian diperlakukan oleh orang tuanya seperti itu, apakah suka? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya kita tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata dengan cara yang baik, sampaikan dengan tulisan dan rangkailah kata-kata sehalus mungkin. Yang penting maknanya sampai, yang penting maksud kita sampai. Sampaikan, tulis, kemudian serahkan kepada orang tua. Mohon nanti dibaca di kamar. Ini termasuk di antara cara menasihati orang tua. Ya, kadang-kadang orang tua di depan anaknya, kalau dinasihati langsung, ada perasaan lebih tinggi derajatnya. Memang derajat orang tua lebih tinggi daripada anak-anaknya. Tapi karena perasaan ini akhirnya orang tua tidak bisa mengalah, tidak bisa menerima nasihat. Maka ya sebaiknya, ada baiknya kalau keadaannya seperti itu, kita menulisnya melalui surat. Sehingga kita bisa merangkai kata-kata dengan sebaik mungkin, dan orang tua pun tidak merasa disudutkan secara langsung. Kemudian yang ketiga, doakan orang tua. Doakan orang tua yang seperti ini. Ya, sebenarnya mendoakan orang tua itu umum ya, baik sudah baik ataupun ada hal-hal yang tidak baik pada diri mereka. Kita semuanya harusnya mendoakan orang tua. Tapi kalau ada orang tua yang seperti ini, maka harusnya doa kita semakin fokus. Mudah-mudahan sifat yang seperti itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang tua kita. Atau mudah-mudahan tindakan-tindakan seperti itu ditinggalkan oleh orang tua kita. Mintalah kepada Allah agar orang tua semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kalau orang tua semakin baik, kita juga yang akan mendapatkan manfaatnya. Kemudian jangan sampai kita membangkang, menjelek-jelekkan orang tua kita juga. Jangan sampai. Kita harus tetap taat, bakti kepada orang tua kita, apapun keadaan mereka. Bayangkan di surat Luqman ya, Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Yang intinya, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan taati keduanya, tapi pergauli keduanya dengan cara yang baik. Maksudnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, walaupun orang tua kita sudah sangat buruk sekali,
kita wajib menjaga bakti kita kepada orang tua. Ya, kita harus tetap berbuat baik kepada orang tua. Ini ayat yang sangat luar biasa ya, dalam menunjukkan kemuliaan bakti kepada kedua orang tua. Bayangkan ya, orang tua sudah memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan, dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya orang tuanya melakukan kesyirikan, tidak. Orang tuanya memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa kalau orang tua hanya melakukan kesyirikan saja, itu lebih ringan. Ini menunjukkan bahwa kalau orang tua hanya melakukan dosa besar saja, ini lebih ringan. Yang lebih berat saja kita tetap diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua, berbakti, khidmah kepada orang tua, apalagi yang keadaannya di bawah itu, ya, masih lebih ringan. Maka kita lebih wajib lagi untuk tetap berbuat baik kepada orang tua kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.